wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bukit Kemuning yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf PU yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara Destinasi Budaya Positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Leni Novriani SP. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah secepatnya kita nantikan kelak di yaumil mahsyar. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susun acara pada kegiatan kita siang hari ini. Pertama pembukaan, kemudian nanti doa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4 sambutan dari kepala sekolah. Yang kelima acara inti Destinasi Budaya Positif. Yang kelima dan lain-lain yang nantinya akan diisi dengan tanya jawab. Yang terakhir penutup. Bapak Ibu, marilah kita awali acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mohon kesediaan Pak Hadir untuk mengimami doa. Pada Pak Hadir kami persilakan. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita bermohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam acara kegiatan kita hari ini Allah berikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسليم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد المؤمنين حمد العاصم حمد الكافر والذلة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا التي نحن عطاء وتقبل من الحاجات وتظهر من الشيئات وترفعنا بها عندك درجات وتبلغ بالصبرات من خلق الحياة وبعد الموت انك لكل شيء قدير. اللهم يا الله يا مدبر دبر يا ميسر يسير يا مسير سهل سهل وكسر الدين وعافية من النساء والزينة بالعلم وقبل الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إلى الموت وغفرة بعد الموت. اللهم حل علينا في شقوات الموت والناجة من النار والرزق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita lanjutkan acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pengiring di bawah pengiring.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dalam hal ini saya mewakili kepala sekolah untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Leni Noprianti SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad kita, Nabi agung kita yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Leni Noprianti selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Utara. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf tata usaha. Pada hari ini menjelang siang ya Bu ya, kita anak-anak sudah dibubarkan semua, sudah pulang sekolah. Di sini saya mewakili kepala sekolah untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Sangat bagus sekali apa nanti yang kita dapatkan dari Ibu Leni. Kita akan mendengar tentang diseminasi budaya positif. Seperti apa budaya positif yang akan diterapkan oleh anak didik kita di sekolah nanti mungkin akan disampaikan secara panjang oleh Ibu Leni Noprianti. Dalam hal ini kepala sekolah juga berpesan sangat baik sekali karena guru penggerak kita di SMP 1 kalau tidak salah sudah 9 sudah menjadi guru penggerak dan akan 2 yang akan angkatan Ibu Leni menambah. Jadi alhamdulillah SMP Negeri 1 sudah dinobatkan dalam kecamatan khususnya di Bukit Kemuning guru penggerak yang terbanyak. Bahkan mungkin di Kabupaten Lampung Utara Bukit Kemuning yang lebih unggul. Nah, ini artinya bahwasannya pendidikan kita sebagai guru untuk mendidik anak-anak kita sangatlah terkait hal dengan guru penggerak ini, sehingga apa yang nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Leni nanti akan tersalurkan oleh kita sebagai guru. Bagaimana kita menerapkan budaya positif terhadap anak didik kita di kelas, dan bagaimana memotivasi kita menjadi seorang guru yang baik, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti apa menjadi seorang guru dan mendidik anak di sekolah kita. Dan pesan dari kepala sekolah pun hal ini sangat perlu kita dukung sebagai guru kepada Ibu Leni. Terima kasih banyak. Sudah semangat, sudah bisa memberikan diseminasi ini kepada rekan-rekan guru yang ada di SMP 1 untuk dapat menyalurkan ilmunya tentunya. Dan yang belum, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan di guru penggerak yang akan datang, silakan mendaftar lagi. Dan tetap semangat untuk CGP Angkatan 11. Masih panjang karena ini masih modul 1.4. Jadi masih ada 2 modul lagi. Tentunya sangat memerlukan energi, baik itu kesehatan, kemudian ya tentunya memang menyita waktu. Harus menjaga kesehatan dan bisa memanfaatkan waktunya dengan baik di kelas dan tugas-tugas CGP. Dan alhamdulillah selama ini kami melihat perkembangan dari guru penggerak CGP yang angkatan 11 sudah mulai terlaksana dengan baik tanpa mengganggu jam mengajar. Dan tentunya kerjasama yang baik antara rekan-rekan guru semua. Mungkin itu saja, tidak panjang lebar.
Dalam hal ini saya menyampaikan kembali, saya mewakili kepala sekolah, artinya berterima kasih sekali kepada Ibu Leni, kemudian sudah bekerja sama dengan baik untuk memajukan sekolah kita. Tetap kita dukung, dan yang belum pun tetap semangat untuk mengikuti. Tibalah kita pada acara inti, yaitu destinasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Leni Noprianti kepada Ibu. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bukit Kemuning yang diwakilkan oleh Ibu Susianti selaku Wakil Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta tata usaha yang hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Tak lupa salawat bering salam marilah kita junjungkan buat Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir hari ini dalam acara, yaitu ini tugas saya, tugas aksi nyata saya yang ditugaskan selaku calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sajikan nanti ini dapat menambah wawasan Bapak Ibu dan bisa menerapkannya nanti di sekolah kita untuk memajukan visi sekolah kita. Ya, terima kasih kembali saya ucapkan, karena ini waktunya adalah waktu di mana waktu Bapak Ibu istirahat seharusnya ya. Tapi saya Bapak Ibu mau meluangkan waktunya untuk waktu saya menyajikan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Baik, Bapak Ibu, kita santai saja ya Bapak Ibu ya, jangan terlalu serius benar, ini sudah siang ya. Dan ya, oke. Budaya positif, sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan. Belum apa-apa udah ada pertanyaan dulu nih Bapak Ibu, biar gak ngantuk, nanti agak mikir-mikir dikit ya. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, soal pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju nggak ini? Ngacungin tangan. Nah, setuju? Berapa orang yang setuju? Tidak setuju. Ayo setuju 1, 2, 3, 4. Oke. Iya. Nomor 1. Untuk soal nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana ini? Ada yang setuju? Setuju. Setuju ya? Oke. Ya. Nomor 3, kita lihat soal nomor 3. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Menurut Bapak Ibu setuju nggak? Setuju. Hampir semuanya setuju ya. Oke. Next yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju? Setuju semua ya. Jadi sekarang karena banyak humor ke anak murid, kita setuju semua. Ya, hampir rata-rata setuju ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini setelah nanti saya sajikan tentang budaya positif ini, nanti Bapak Ibu baru tahu, oh ini loh jawaban yang sesungguhnya, ini loh jawaban yang lebih tepat, begitu ya. Tadi pertanyaannya sudah Bapak Ibu jawab, setuju. Nah nanti kita lihat bagaimana dengan adanya budaya positif yang saya akan sajikan. Baik, apa itu budaya positif? Nah, lihat di sini Bapak Ibu, apa itu budaya positif?
yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Mungkin tanpa sadar kita sudah menerapkannya ya Bapak Ibu ya, tapi mungkin kita tidak tahu terkadang ini bagaimana sih, kan begitu ya. Nah sekarang kita lihat budaya positif di sini ada nilai-nilainya. Nilai-nilai budaya positif ini contohnya apa Bapak Ibu? Kira-kira contohnya untuk nilai-nilai budaya positif. Ya, Bu Wiwi. Kejujuran, ada lagi. Kesopanan, disiplin. Oke, ada lagi yang lain. Tanggung jawab masuk nggak kira-kira? Masuk, iya. Oke, masih banyak yang lain ya, Bapak Ibu ya. Empati, jujuran, tanggung jawab. Nah, ini masuk ke nilai-nilai tadi. Oke, selanjutnya kita akan melihat, ini akan kita bahas tentang konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat. Yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, terus kebutuhan dasar melihat dari beberapa dimensi ini yang inti konsepnya, mana yang menurut Bapak Ibu yang kira-kira agak asing didengar atau dilihat? Yang mana? Dari mana? 1, 2, 3. Yang mana? Segitiga restitusi. Oke, nanti kita akan bahas di sini biar nanti lebih jelas lagi, biar menambah wawasan Bapak Ibu untuk mengetahui apa sih itu segitiga restitusi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini di dalam ini Bapak Ibu kita lihat ada genggaman. Semuanya mungkin punya genggaman tangannya ya masing-masing. Oke, cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, ya sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekannya yang sebelah, ya, adalah mencoba dengan sengaja dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda atau teman Anda yang B tadi, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba Bapak Ibu sekarang kepalkan dulu tangannya. Yang mana? Salah satu aja. Bayangkan di sana Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Kalau ibu-ibu ini biasanya apa ya? Berlian kayaknya nih. Emas, intan, berlian ya. Yang kira-kira mau digenggam. Sudah? Nah sekarang genggaman itu, coba Bapak Ibu yang sebelahnya boleh, mungkin yang sebelahnya nggak usah menggenggam ya, satu aja. Jadi temannya berdua. Yang satu menggenggam, yang satunya untuk mencoba untuk membuka genggaman. Nah, kayak Ibu Rita, buka genggamannya Ibu Susi. Coba bagaimana? Kira-kira dengan caranya seperti apa? Boleh menggelitik, boleh dirayu, atau boleh juga nanti dia apa ya? Dikasih kata-kata apa lah, biar dia berusaha untuk membuka genggaman. Silakan dicoba Bapak Ibu. Ya Ibu, Desmond sama Pak Habib, boleh kan Pak Habib? Nanti dikasih duit kali sama Pak Habib ya. Pak Adriansa boleh, silakan. Siapa yang kira-kira bisa membukanya atau bisa merayu yang bisa ya? Ya, silakan. Mau membawa ya. Ya, ada yang bisa melepaskannya. Coba. Ya, ada yang coba. Pak Habib nggak usah dikritik. Anggap saja yang Bapak Ibu genggam itu yang berharga. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak ngebukanya nih? Walaupun hanya menggelitik. Oke, ya sudah kita coba ya Bapak Ibu ya. Sekarang begini. Iya, mencari kelemahannya. Berarti di sini genggaman yang kita merasa itu adalah sesuatu yang berharga. Apa sih hubungannya dengan disiplin?
Berarti disiplin itu berarti diawali dari kontrol diri kita dulu. Ya, kita harus bisa mengontrol diri kita dulu. Jadi kira-kira nanti tangan saya ini bisa mau dibuka atau enggak ya? Kira-kira Bapak Ibu tadi dibuka enggak? Kemungkinan enggak untuk membukanya? Ada kemungkinan membuka, ada kemungkinan iya. Ada yang mungkin ada yang mau membuka, ada yang tidak. Mungkin kalau tergiur dari yang eksternal, dari luar mungkin tergiur nih, mau dikasih duit berapa aja mungkin bisa nggak kebuka. Iya. Nah ini adalah hubungannya dengan kontrol diri kita dengan disiplin, bahwa sesuatu itu tergantung dari apa, kontrol di dalam diri kita. Jadi disiplin di sini kita berpikir, oh ya, yang namanya disiplin itu kan Bapak Ibu tahunya apa sih? Hukuman ya. Yang namanya disiplin kita berpikiran, oh iya ini hukuman, ya kan? Terus sanksi, ingatnya, terus peraturan, kita tahu begitu ya. Itu yang namanya disiplin. Ternyata disiplin di sini kita juga harus mengontrol diri kita dulu. Ya, kepada murid juga begitu. Jadi kita nanti jangan sesuatu ada peraturan atau ada aturan itu dinyatakan sebagai aturan, tetapi itu harus dari kontrol diri kita sendiri, begitu ya. Itu dari pelajaran yang kita gunakan menggunakan genggaman tangan. Jadi kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Begitu. Kenapa mungkin bisa dibuka atau mungkin tidak dibuka, itu sesuai kontrol dari dalam diri kita. Oke, selanjutnya pergeseran paradigma teori kontrol, yaitu dari William Glasser. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ilusinya. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Seharusnya guru mengontrol murid atau murid yang harus mengontrol dirinya. Dari lihat dari genggaman tangan tadi aja sudah ketahuan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita itu harus mengontrol diri, berarti murid kita juga harus seperti itu, ya kan? Berarti nanti di sini seharusnya apa? Murid yang mengontrol dirinya. Jadi bukan lagi dari guru, gitu ya. Oke, ilusinya. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apa semuanya kira-kira menggunakan reward, hadiah, itu bisa efektif nggak buat anak murid kita? Tidak, itu ya. Nah sekarang, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, nah memaksa. Kalau ini orang dewasa memaksa anak, berarti nggak jauh beda sama tadi guru mengontrol murid. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini juga kembali lagi harus apa, kesadaran diri untuk mengontrol diri. Oke, next. Nah kita lihat di sini Bapak Ibu, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah ini tadi ya stimulusnya, stimulus responnya realitas kebutuhan kita itu sama, itu dari stimulus respon. Ternyata kalau teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu tidak sama ya. Kalau misalnya yang stimulus itu dia sama. Oke, semua orang melihat hal yang sama. Terus kalau kita lihat teori kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, jadi nggak sama dia ya. Oke, kita lihat lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus responnya. Terus teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Oke, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Berarti yang bisa mengontrol diri kita itu ya kita sendiri. Oke, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nih, pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal ya. Kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ini stimulus responnya. Kalau teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Maksudnya di sini apa Bapak Ibu? Yang model berpikir menang-menang adalah tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi semua itu sama. Oke, nih ya, kita lanjut. Nah, di sini ada disiplin positif. Nah ini Bapak Ibu, yang disiplin positif.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan juga hukuman. Nah, di sini ya, jadi kita nanti bisa berbicara kepada anak-anak, kita kasih motivasi ya yang dari dalam. Ternyata disiplin positif itu tidak hanya harus menggunakan hadiah, ya kan, hukum, ancaman maupun hukuman. Ya di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, sogokan maupun hukuman. Oke, nah. Nilai-nilai kebajikan universal. Ini Bapak Ibu kita lihat. Kita sudah pada tahu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang mana di sana ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini sudah kita ketahui juga. Ya, terus kebenekaan global, bergotong royong, terus kreatif, mandiri, dan juga bernalar kritis. Sesuai dengan profil, sesuai dengan visi sekolah kita juga Bapak Ibu, kita juga sudah menerapkan profil pelajar Pancasila, yaitu di sini yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Di sini juga kita sudah terapkan budaya positifnya ya. Contohnya, apa itu Bapak Ibu yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Menggunakan menyambut murid di depan gerbang, ya kan? Iya, terus apa lagi? Budaya membuat keyakinan di hari Jumat pagi. Nah, itu sudah kita terapkan ya. Nah, terus apa lagi Bapak Ibu? Tilawah. Iya, tilawah ya. Nah, itu juga termasuk ke yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Ini kita memiliki motivasi untuk perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Coba dilihat Bapak Ibu, dari ketiga ini mana sih yang sudah diterapkan oleh anak-anak didik kita? Kira-kira nomor berapa yang biasanya sudah sering diterapkan di anak-anak didik kita? Kayaknya nomor 1 sama nomor berapa ini? 1 dan 2 ya? Iya, 1 dan 2. Yang menghindari ketidaknyamanan, hukuman, mendapat imbalan, penghargaan. Contohnya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka kalau datangnya terlambat, itu kan tidak disiplin ya? Ya, berarti mereka itu masih apa? Takut karena hukuman. Jadi berusaha tidak datangnya terlambat karena apa? Karena adanya hukuman. Nah, terus mendapatkan imbalan dan penghargaan. Anak-anak kita suka mendapatkan prestasi juara 1, juara 2 ya Bapak Ibu ya. Masih nggak kita menggunakan hadiah-hadiah? Masih. Nah, kira-kira di sini kita lihat masih menggunakan hadiah, imbalan. Berarti di sini anak-anak itu masih tertanam di diri untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan, bukan dari dasar diri dia sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Ini kalau hukuman ini berarti dia bentuknya negatif ya. Kalau yang bentuk konsekuensi ya ini bentuknya netral, dan juga yang restitusi ini yang bisa disebutkan dengan bentuk yang positif. Ini ya Bapak Ibu ya, nanti tabelnya bisa terlihat ya. Oke, kita lanjut dulu sih. Berdasarkan bagan di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, Bapak Ibu, di sini kita lihat ada hukuman. Sudah tahu kan ada hukuman? Iya, anak-anak kita yang biasa dihukum. Nah, di sini kita lihat hukuman tidak terencana, bersifat satu arah,
bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kita lihat Bapak Ibu, di sini yang namanya hukuman tidak terencana. Berarti contohnya misalnya anak telat, ya, anak telat langsung kita, kenapa kamu telat? Nah begitu, itu kan tidak terencana ya, telat terus. Nah begitu ya, itu contoh dari bentuk yang tidak terencana. Bersifatnya satu arah. Berarti di sini bersifat satu arah itu apa? Tidak ada kesepakatan, dia cuma bentuknya satu arah, langsung tadi ya, begitu. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-katanya kasar. Benar nggak ini Bapak Ibu? Iya. Terus yang biasanya bentuk dari postur tubuhnya bagaimana kalau kita memberikan hukuman? Matanya melotot, ya, nggak ada kan yang senyum-senyum sambil marah? Nggak ada. Nah ini yang bentuknya adalah ke fisik, mungkin disuruhnya lari, suruh bersihin WC, atau angkat kaki berapa jam, begitu ya. Nah itu contoh dari hukuman. Oke, selanjutnya konsekuensi. Bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah ini Bapak Ibu, kalau konsekuensi ini dia terencana, ya, yang disepakati bentuk-bentuknya, bentuk konsekuensi dibuat oleh sekolah atau guru. Mungkin ini yang sudah kita terapkan ya di sekolah ya. Kita memberikan konsekuensi, mungkin ini bentuknya ke sanksi ke pembelajaran ya. Misalnya kalau kita anak telat disuruh ngapain kan gitu ya, tapi bukan ke yang bentuk fisik. Oke. Selanjutnya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, ini oleh Gorsen 2004. Nah ini ya Bapak Ibu, restitusi. Yang tadi pertanyaan di awal ada yang sangat asing tadi, ya dan? Iya, ini restitusinya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, yaitu sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya itu dia, kayak restitusi. Oke selanjutnya. Oke, nah ini Bapak Ibu kita lihat konsekuensi atau hukuman. Ini ada dua bentuk, ya. Konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ini masuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Hukuman. Oke, kita lihat lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, ini namanya baru hukuman. Tapi kalau mencatat tadi bukan hukuman ya Bapak Ibu, masih larinya ke konsekuensi karena dalam bentuk pembelajaran ya. Oke. Terus yang nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Push up berarti bentuknya adalah hukuman. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak menjawab pertanyaan. Berdiri di depan kelas. Hukuman. Oke. Terus membersihkan WC karena merusak pensil teman. Masuk mana? Bapak Ibu, hukuman. Ya. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu. Konsekuensi. Kenapa? Kan fisik juga ini Bu. Iya, tapi masuk. Iya. Oke, tapi masuk ke dalam pelajaran PJOK. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke, ada yang mau bertanya 3 Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, dihukum oleh penghargaan. Nah ini dia Bapak Ibu, kita lihat yang namanya dihukum oleh penghargaan berarti tidak semuanya pemberian reward, hadiah, penghargaan itu apa bentuknya bermanfaat sepertinya ya. Oke, kita lihat di sini dihukum oleh penghargaan. Nomor 1, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kira-kira kita memberikan hadiah kepada peserta didik kita yang dapat juara 1, juara 2, itu
Kira-kira menurut Bapak Ibu yang tepat itu dalam bentuk jangka pendek atau jangka panjang? Jangka pendek. Kalau jangka panjang kira-kira mau nggak ngasih hadiah terus tiap ada kegiatan? Ini ada nggak? Nggak mungkin ya. Mau masa jadi anak-anak tidak termotivasi untuk timbul dari dirinya sendiri, begitu ya. Jadi mengharapkan apa? Penghargaan. Tapi bisa dalam bentuk jangka pendek. Oke, penghargaan tidak efektif. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Efektif nggak kira-kira ini? Penghargaan ini? Kurang efektif ya. Oke, penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan nggak menurut Bapak Ibu? Bisa merusak hubungan. Misalnya kita memberikan hadiah pada peserta didik kita atau murid kita yang juara 1. Nanti yang juara-juara yang belakangnya iri nggak kira-kira? Iri. Itu bisa menimbulkan apa? Hubungan yang tidak baik. Baik dia sama teman, baik dia sama guru. Gitu ya. Oke. Penghargaan mengurangi ketepatan penghargaan. Ini juga ya. Penghargaan juga mengurangi kualitas penghargaan, mematikan. Bisa mematikan teman-temannya juga ya. Jadi tidak termotivasi. Kreativitas penghargaan menghukum. Nah, inilah yang disebutnya dengan menghukum tadi Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua penghargaan itu efektif. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, ini berarti kita itu harus memotivasinya dari dalam dirinya dulu ya. Jadi tidak harus dapat penghargaan. Oke. Ini Bapak Ibu, sepertinya sudah ngantuk kali ini Bapak Ibu, atau kita mau lihat dulu nih, reading dulu ya. Oke. Ini ya Bapak Ibu ya. Saya sebutkan semangat pagi. Yes, gitu ya. Yang yes, gitu ya. Daripada pakai bahasa Inggris nanti malah salah-salah lagi. Oke, yuk kita mulai. Berdiri atau duduk saja? Duduk saja. Oke, mana suaranya? Oke, semangat pagi. Yes. Oke, semangat siang. Siang. Yes. Oke, biar nggak ngantuk, tepuk tangan dulu. Ya, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa sih? Apa sih itu keyakinan dan apa itu peraturan? Siapa yang tahu? Karena Ya? kalau keyakinan kelas itu kesepakatan bersama, sedangkan peraturan kelas itu dibuat oleh satu pihak yaitu guru. Oke, nah itu dia ya. Sudah tepat Bu Eka jawabannya. Oke, mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, kalau keyakinan kelas itu kita buat dengan kesepakatan bersama. Nanti kalau kita nanti buat keyakinan di kelas sama-sama dengan anak-anak didik kita ya. Terus kalau yang peraturan kelas bagaimana? Ini biasanya dibuat oleh guru peraturannya ya, sama kayak dibuat oleh sekolah. Oke, dia Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menurut Bapak Ibu, soal nomor 1 ini kira-kira ini peraturan atau bukan? Peraturan ya, karena peraturan menggunakan helm. Di awal kita tahu kalau ini adalah peraturan, tetapi coba Bapak Ibu lihat lagi, kira-kira menggunakan helm itu menurut keyakinan kita perlu nggak? Untuk apa manfaatnya? Keselamatan di jalan ya, berarti yang berasal dari peraturan bisa menumbuhkan keyakinan. Jadi nanti kita gini, keyakinan kita apa sih sekarang menggunakan helm? Ya bukan hanya karena peraturan, tetapi karena untuk keselamatan jiwa kita. Itulah yang timbulnya nanti digunakan dari kata disiplin tadi. Ya, terus soal nomor 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Sama nggak dengan peraturan yang nomor 1? Ya, diawali dengan peraturan ya. Oke, berarti apa sih manfaatnya memakai masker dan mencuci tangan? Iya, untuk menjaga kesehatan. Ya, untuk menjaga kesehatan mungkin
diawali dari peraturan sehingga timbul keyakinan dalam diri kita untuk apa? Menggunakan masker dan mencuci tangan. Jadi itu bukanlah sebuah peraturan lagi ya Bapak Ibu ya, sudah menjadikan sebuah keyakinan yang timbul dari dalam diri kita. Oke, selanjutnya keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Ini tadi ya yang sudah dijawab oleh Ibu Eka tadi ya, Bapak Ibu ya. Oke. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah menggunakan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Siapa yang sudah? Bu Des sudah? Sudah ya, wali kelas ya. Sudah menggunakan keyakinan kelas yang ada, biasanya wali kelas ya yang sudah ya. Oke, kita lihat apa saja sih prosedur untuk pembentukan keyakinan di sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang wali kelas bisa buat kesepakatan di dalam kelas. Nanti anak-anak Bapak Ibu kasih tahu kalau misalnya peraturan ini akan disepakati bersama antara guru dan siswa. Nah, setelah itu nanti mencatat semua masukan. Bapak Ibu kasih sticky note ya, kertas kecil. Nah, Ibu bilang, "Nah, kita buat kesepakatan kelas. Silakan terserah kalian kesepakatan kelasnya apa kalian buat." Setelah dibuat, nanti dikumpulkan ke depan. Bisa Bapak Ibu tempelkan nanti di depan papan tulis atau pakai karton ya nanti ya. Nah, ditempelkan satu-satu, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Anak-anak kita pasti ada yang menggunakan kalimat negatif, ada yang menggunakan kalimat positif. Nanti Bapak Ibu lihat di dalam catatan anak-anak tadi, dilihat satu-satu atau panggil ya. Coba baca kertas yang sudah ditempelkan tadi, kira-kira di sana ada nggak yang membuat kalimatnya dalam bentuk negatif? Kalau ada, rubah menjadi kalimatnya positif. Contoh, misalnya murid kita di sana kita tulis nanti jangan buang sampah sembarangan atau jangan buang sampah di dalam kelas. Itu bentuknya kalimat negatif atau positif, Bapak Ibu? Negatif. Kita rubah ke dalam bentuk positif. Jadi bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu ya. Jadi nanti buat kesepakatan dalam kelas nanti buat dalam bentuk kalimat positif. Tuh. Terus sekarang tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas sekolah. Setelah nanti sudah kelihatan tuh mana yang kalimat positif dan negatif, kita arahkan ke dalam bentuk kalimat positif. Kita susun tuh Ibu, kita susun mana nih bagian yang kira-kira kebersihan, kita kelompokkan jadi satu. Mana nih bagian yang kira-kira tidak datang terlambat, kita susun menjadi satu, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan. Nah, nanti Bapak Ibu buat keyakinan kelasnya gak usah banyak-banyak, gak usah sampai 20 sampai 25 ya. Tadi disusun aja ya, disusun, dibagikan saja mana yang bagian untuk kebersihan, kan begitu tadi ya, disusun dan dibuat menjadi 3 sampai 7 saja ya, gak usah terlalu banyak. Oke, selanjutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, setelah nanti sudah buat kesepakatan kelasnya, ya, keyakinan kelasnya, nanti dibuat tanda tangan di kertas yang karton tadi yang sudah ditempel. Nah, dibuat tanda tangan. Bu, bagaimana kalau murid saya 32 orang? Silakan dibuat semua tanda tangannya. Buat saja di karton itu tanda tangannya di pinggir-pinggir. Jadi nanti kan bentuknya seperti daun-daunan. Ya, kreasi juga itu kan, Bapak Ibu ya. Nah, bisa dibuat. Itu tandanya kalau dia setuju dengan keyakinan kelas yang dibuat bersama. Kalau misalnya ada yang nggak bisa tanda tangan, bagaimana Bu? Ya silakan boleh pakai jempol ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas ditempel di dinding kelas.
kelas. Setelah selesai dibuat, ditandatangani oleh anak-anak kita, nanti di mana kita tempel di dinding kelas. Silakan ditempel di dinding kelas, ibu-ibu, jangan nanti ditaruhnya di atas jendela, jadi anak-anak gak ada yang tahu, ya kan? Karena kesepakatan atau keyakinan kelas ini yang bisa dilihat setiap anak, ya kan gitu ya. Kalau bisa di mana ya? Kayaknya dekat-dekat pintu masuk ya, seperti ini di dinding sini. Nah, ini bisa ditempel di sini, jadi anak-anak terlihat selalu, gitu ya. Oke, lanjut dulu sih. Nah, inilah ya Bapak Ibu ya, untuk membuat kita tadi keyakinan kelas bersama anak-anak kita. Oke, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, Bapak Ibu sekarang saya minta Bapak Ibu jawab dulu ya, kira-kira mana sih yang posisi saya ini sekarang sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer kepada anak didik kita. Silakan, jawabannya masing-masing. Silakan menurut Bapak Ibu aja perasaan saya sebagai ini loh, saya sebagai ini. Ya disimpan aja Bu Ibu ya. Nanti kita lihat videonya dulu, baru ketahuan. Oh iya, ini loh yang sebenarnya. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh video posisi kontrol guru. Nah silakan Bapak Ibu kita lihat dulu videonya. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Kira-kira kita seperti ini enggak ya? Penghukum. Kurang suara. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, ini selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Kita lihat videonya. Nanti kira-kira Bapak Ibu yang mana ini? Tadi dengan yang jawaban Ibu masing-masing. Ibu, Naren. Kamu kenapa Terlambat lagi. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren,
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Kamu ini ada-ada saja. Nah ini sebagai posisi pemantau Bapak Ibu. Kita lihat Naren lagi. Semuanya lima-limanya satu pelakunya. Di pagi ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Masih Naren lagi. 5 orang. Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik. Sebagai manajer. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lihat di sini. Penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukumannya ke fisik dan verbal. Nah, kita tadi sudah menonton videonya ya Bapak Ibu ya. Kira-kira yang mana nih menurut Bapak Ibu yang tepat? Sebagai teman, penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, atau manajer? Sebagai manajer. Oke, kita lihat lagi ya. Di sini sebagai penghukum, dan di sini pembuat merasa bersalah. Suaranya lembut, namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya, kalau pembuat merasa bersalah ini dampaknya lebih parah dari penghukum. Ya Bapak Ibu ya. Kalau penghukum kan kalau misalnya kita langsung bentak-bentak, pasti nanti anaknya apa? Menggerutu juga di belakang itu pasti nanti bisa mencoret-coret atau segala macam kan gitu ya. Tapi kelihatan dia itu langsung apa marah begitu. Tapi kalau yang namanya pembuat merasa
dibanding yang sebagai penghukum, ya kan? Kalau nanti dia merasa bersalah, dampaknya apa? Dia biasanya suka menyakiti dirinya sendiri. Nah, atau pulangnya nanti bisa langsung dia diam-diam mungkin sama gurunya nanti bisa membocorkan ban mobil, ban motor. Nah, seperti itu ya. Ini lebih parah dibanding sebagai penghukum, begitu Bapak Ibu. Oke, sebagai teman, guru bersikap ramah cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya adalah murid bergantung pada satu orang guru, membuat siswa itu tidak mandiri. Ada nggak yang seperti ini Bapak Ibu? Pak Diansa sebagai apa tadi? Manajer atau sebagai teman sama murid kita. Oke, kalau sebagai teman ini ya Bapak Ibu ya, dia nanti murid kita itu cenderungnya sama guru itu aja, dia nggak mau ke guru yang lain karena merasa yang dilindungi sama guru itu saja, satu orang guru ya. Nah, ini membuat dia itu tidak bertanggung jawab. Dia pikir ada ibu ini ada bapak ini kan begitu. Jadi membuat anak kita itu tidak mandiri. Oke, selanjutnya. Nah, yaitu sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresinya datar, identitas berhasil pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah, hukuman, diberi tanpa melihat nilai kebajikan dan tidak sepenuhnya mandiri. Ini juga sama ya Bapak Ibu ya, dia tidak mandiri. Oke, yang terakhir, manajer, suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, PD memecahkan masalah sendiri. Nah, ini dia Bapak Ibu yang bagian manajer. Berarti membuat anak kita itu bertanggung jawab. Jadi dia bisa berbuat salah dan dia juga yang bisa mencari solusinya. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai menuntun dan membimbing. Nah, ini dia membuat murid kita bisa bertanggung jawab. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita lihat di sini. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke, kita lihat Bapak Ibu, bertahan hidup. Kira-kira apa aja sih yang bertahan hidup? Makan bertahan hidup nggak? Iya. Tidur? Iya. Pakaian? Juga. Oke, apalagi kira-kira banyak anak juga bertahan hidup nggak Bapak Ibu? Hah? Bertahan hidup? Iya. Oke, bertahan hidup. Oke. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau anak didik kita kurang perhatian, kurang kasih sayang, kira-kira bagaimana sih Bapak Ibu? Berontak gak dia? Iya kan, agak berontak ya kalau kurang perhatian ya. Nanti aneh-aneh kadang perbuatannya. Oke, penguasaan ini biasanya dia suka lebih berkuasa saja ya. Biasanya anak-anak kita lebih senang dengan kekuasaan yang mereka dapatkan gitu ya, dengan yang mereka miliki. Kebebasan. Nah, di sini contoh kebebasan, kalau misalnya anak-anak kita sudah mulai jenuh belajar di kelas, kita bisa memberikan kebebasan. Artinya kebebasan apa? Bisa belajarnya di luar kelas ya. Oke, kesenangan. Untuk kesenangan bukan hanya murid saja, gurunya juga perlu kesenangan, ya kan? Kalau senang luar dalam, otomatis juga kita mengajar lebih enak, murid juga begitu ya sama gurunya. Oke, lanjut Bu Lucy. Oke, ini ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai yang lima tadi ya. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Kira-kira ini masuk kemana Bapak Ibu? Coba motivasi tadi dulu sih. Nah, masuk mana? Nah, ini kebutuhan dasar yang mana? Nomor 1 tadi. Kesenangan ya, karena ada kesenangan ya. Oke, nomor 2, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira masuk ke motivasi mana? Kasih sayang. Oke. Soal nomor 3, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini kira-kira yang mana? Penguasaan. Oke. Lanjut, dan terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Jadi mana? Kebebasan. Oke. Ya, lanjut lagi. Inilah dunia yang berkualitas. Oke, segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu yang kita diawali tadi sudah ya restitusi ya. Ini adalah bentuk proses kolaborasi mengajarkan murid, tapi kita membimbingnya ya. Nanti di sini kolaborasi guru mengajari murid untuk bertanggung jawab mencari solusi ya. Kita sebagai guru hanya membimbing untuk mencari solusinya, nanti anak yang mencari solusinya gitu ya. Oke, ini tadi
masih satu belum lulus. Nah ini segitiga ini ada yang menstabilkan identitas, ada juga yang kita lihat di sini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan juga menyatakan keyakinan. Nah ini ada 3 ya, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ini sudah ada contoh tadi di dalam kasus ya. Oke, silakan kita lihat di dalam kasusnya nanti. Ada videonya Bapak Ibu, silakan ditonton. Ini adalah restitusi. Kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan. Nah ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak pergi kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Bagus padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat Validasi tindakan yang salah ya. yang letak-letak ikan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak berpikiran sekali itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Dengan lebih untuk mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan berhati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru. Ini menyatakan keyakinan ya Bu, Bapak Ibu ya, menanyakan keyakinan kesepakatan di kelasnya. Oke Bapak Ibu, setelah kita menonton video barusan, nah ini adalah namanya segitiga restitusi, di mana nanti permasalahan yang timbul dari murid kita, nah solusinya juga murid kita sendiri yang mencari jalan keluarnya. Dengan tadi ada segitiga restitusi dengan validitas identitas ya, menanyakan yang terakhir tadi menanyakan keyakinan apa yang sudah dibuat di dalam kelas. Nah itu yang ditanyakan di bagian akhir. Berarti kita nanti dengan menggunakan segitiga restitusi, nah ini membuat anak-anak kita untuk bertanggung jawab. Nah ini ya Bapak Ibu, sekian dari saya. Nanti kita adakan tanya jawabnya di lain-lain ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian pemaparan tentang diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Reni Noprianti. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dari apa yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan.
Silakan pada kesempatan tanya jawab ini dipersilakan. Ya, Bu Iri silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai diseminasi budaya positif yang Bu Eni paparkan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat di awal pembelajaran atau sudah pembelajaran berlangsung. Kemudian saya sebagai guru mapel, apakah saya juga membuat keyakinan kelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal pelajaran apa tadi pembelajaran? Baik, saya coba untuk menjawab, ini versi saya ya Bu. Oke, pertanyaannya tadi, apakah keyakinan kelas itu dibuat di awal tahun atau di pertengahan pembelajaran atau di akhir tahun? Ya, yang namanya keyakinan kelas atau untuk kita buat budaya positif di sini, ya lebih tepatnya kita buatnya di awal tahun, di awal tahun ajaran baru. Nah, kita baru perkenalan dengan murid-murid, dengan setelah buat perangkat kelas. Nah, setelah itu baru kita nanti buat kesepakatan kelas, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik itu dibuatnya di awal tahun ajaran baru. Nanti bisa kita gunakan di dalam pembelajaran kita sampai 1 tahun. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang kedua, yaitu sebagai guru, bukan guru ini ya, guru wali kelas ya. Sebagai guru mapel, bisa nggak membuat keyakinan kelas? Bisa. Bukan hanya kalau misalnya di dalam kelasnya, wali kelasnya sudah membuat keyakinan kelas, untuk guru mapelnya boleh. Ya, berarti misalnya guru mapel seni budaya, berarti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan mengenai apa mata pelajaran Bapak Ibu, begitu ya. Dan sama juga dengan yang lain, guru mapel yang lain juga begitu ya, bisa membuat keyakinan kelas, tidak hanya berpatokan kepada keyakinan kelas yang ada di dalam kelas yang bersama wali kelas. Begitu menurut saya Bapak Ibu. Oke, silakan yang lain. Silakan Ibu Bapak yang ingin bertanya. Pak Adri, silakan Pak Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan tentang kesepakatan kelas. Di sini saya sebagai penjaga perpustakaan bisa tidak membuat kesepakatan kelas itu. Ini kan kesepakatan kelas biasanya ditentukan oleh wali kelas dan guru mapel bisa. Sedangkan bagi saya yang penjaga perpustakaan bisa tidak membuat itu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adrian. Oke, bagaimana dengan petugas penjaga ya perpustakaan? Bisa nggak kira-kira membuat kesepakatan kelasnya? Bisa. Ya, tidak hanya wali kelas dan tidak hanya guru mapel, tetapi untuk menjaga perpustakaan juga bisa. Karena kan di perpustakaan itu malah lebih rentan anak-anak ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita nggak punya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, bagaimana dengan buku-buku kita yang ada di perpustakaan? Seperti itu ya. Jadi kita bisa buat keyakinan kelas bersama anak-anak. Nah, nanti kita diskusikan bersama-sama. Sama seperti buat keyakinan yang ada di guru mapel dan juga di wali kelas. Begitu Bapak. Itu jawabannya sudah cukup? Ya, oke. Silakan, masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, cukup. Ibu Bapak, rangkaian acara diseminasi budaya positif oleh Bu Reni Nofrianti sudah kita lalui bersama. Tiba kita pada acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf kalau ada salah kata. Pada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luciana, Sarjana Pendidikan. Saya guru SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya sangat senang sekali karena saya dapat mempelajari dan memahami apa itu segitiga restitusi pemecahan masalah di dalam kelas. Semoga saja dengan adanya segitiga restitusi ini, para siswa akan menjadi lebih baik lagi, juga bertanggung jawab serta mandiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian saya sangat berterima kasih dengan adanya penyampaian materi budaya positif ini, terutama terhadap Ibu Leni Novrianti yang saat ini sedang mengikuti CGP Angkatan ke-11. Semoga saja Ibu Leni akan lebih baik lagi dan sukses selalu. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desma Lidar dari SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Sedang mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Leni Novrianti SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 pada hari Sabtu kemarin. Dengan demikian, saya akan menerapkan penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di kelas. Seperti contohnya, saya telah membuat keyakinan kelas di kelas saya. Kemudian lagi tentang penerapan segitiga restitusi. Kepada Ibu Leni Novrianti, kami mengucapkan terima kasih atas pemaparannya tentang budaya positif, sehingga bisa menambah wawasan kami sehingga untuk lebih baik lagi di sekolah kami. Semangat kepada Ibu Leni Novrianti sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Semangat. Perkenalkan, nama saya Safira Arumi dari SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Setelah saya mendapati materi budaya positif, saya dapat membuat keyakinan kelas. Saya merasa lebih disiplin, nyaman, dan tenang dalam belajar. Terima kasih Bu Leni.